ya wah ini Palestina nih, walaupun itu berkibar benderanya mereka, tapi kita kan tahu ini negara Palestina gitu kan. Udah kita situ kayak, ya saya keluar imigrasi aja, langkah-langkah pertama, aduh. Dan beda banget gitu. rasanya. Tapi emang nggak boleh ada risiko sih. Mungkin tips untuk teman-teman yang mau ke sana tuh, ini kita masuk ke the most evil country in the world kan. Iya. Terjadi apapun sama kita itu, dia nggak ada hukum yang bisa mengikat mereka. Betul. Dan kita pun kita juga mau dizalimin, nggak akan ada yang bisa ngusut, nggak ada hubungan diplomatik. Betul. Hilang aja. Udah. Nah gitu kan. Jadi memang harus benar kesadarannya kaulah aja kan gitu. Cuma di situ memang kita memakai trik kalau kita pura-pura nggak bisa bahasa Inggris. Itu triknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sahabat Cinta Quran dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita datang untuk ngobrol yang lebih spesial daripada perjalanan yang panjang. Masya Allah. Perjalanan yang Masya Allah sudah kita tempuh dari timur, barat dunia, Masya Allah luar biasa. Dan bintang tamu hari ini Mi, itu sangat spesial. Iya. Sangat spesialnya, saking susahnya spesialnya. Akhirnya hari ini bisa kita kumpul ya. Jadi spesialnya karena saking susah ditemui. Saking susah ditemui. Justru yang saya paling sering ketemu. Pembelaan. Malah Di hari safar untung. bareng kita ya. Ji, apa kabar Ji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mimi, terima kasih. Di tengah-tengah kesibukan pedalnya. Mau jadi apa sih atlet Pak Mas sekarang? Ari itu sekarang sibuknya soalnya jadi mutawif haji. Masya Allah. Masya Allah, Mi terharu. Beruntung sekali loh Ibu. Masya Allah, tapi saya ditinggal terus ya. Haji. Sih ya, tapi kok sendirian aja, ngajak aja. Jadi sekarang berubah namanya ya. Kalau saya kan UFK, kalau ini UAU. Ustaz Ari Untung. Wow, lebih kelamalip sih itu. Makasih udah datang Mimi ke Bogor. Alhamdulillah kita pingin ngobrol-ngobrol lebih jauh karena kita lihat banyak fenomena-fenomena perubahan hijrah di teman-teman, banyak banget yang berubah, tapi ya balik lagi ke dunia lama. Akhirnya nggak temu arah yang benar, balik lagi ke dunia lama. Tapi antum berdua malah semakin kokoh dan semakin kuat. Masya Allah. Pingin banget teman-teman di luar sana termasuk kita semua dapat inspirasi apa sih yang nguatin gitu. Yang Serius, waktu Cuk. Serius. Mukanya udah gitu kayak oh, serius ya, serius. sebelumnya terima kasih nih Ustaz udah ngundang kita ke Iya, Jepang nih, Masya Allah. Masya Allah. Bogor rasa Jepang ya. Bener ya rasanya nih. Tinggal musiknya dong. Tung ting tung ting. Aduh. Yang menguatkan apa ya? Ustadz ya sebenarnya. Benar, alhamdulillah kita tuh bisa dekat sama guru-guru kita yang terus ngingetin kita juga Ustadz. Jadi Masuk Ustadz lah ya. iya benar. Jadi kalau misalnya kita mulai ini dikit kayak diingetin apa, nah itu sih lingkungan yang kayaknya butuh support terus. Apalagi kita juga tahu perjuangannya juga ya. Terkadang kita juga ada teman-teman kita juga yang ya Allah sayang banget gitu. Kita tahu seperti apa perjuangannya mereka dulu, tapi ternyata harus berhenti di situ terus balik lagi gitu kan, putar balik lah istilahnya. Nah itu kita kayak sedih banget gitu, malah kita sedihnya kenapa kok kita nggak bisa dampingin juga ya gitu. Karena pasti ada rasa itu juga ya Pia. Nah tapi dari sana tuh kita jadi kayak diskusi gitu, gimana caranya supaya kita ngingetin. Tapi ya balik lagi ya alhamdulillah ada orang-orang yang di sekitar kita yang memang selalu ngingetin. Misalnya kita nggak datang kajian kayak kenapa sih sombong banget lah ini gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh kayak simple tapi kena banget ngingetin. Jadi kita kayak tahu, oh iya nih kayak kemarin aku nggak ikutan kelas lagi, kayak harusnya aku harus ikutan kelas nih kayak gitu. Yang kayak gitu sih. Iya, kenapa kita nanya itu? Karena antum itu bukan hanya ya kita melihat ya, bukan kata Ari Untung tentang Ari Untung, tapi kata publik, kata kami tentang antum. Begitu dilihat, begitu hijrah bukan untuk sendirian, bahkan ngajak istri. Lama Sudah nonton, podcastnya ada di 7 tahun yang lalu.
7 tahun yang lalu ya. Dari mulai menghitam sampai memutih Oh, ada iya, ya. iya. Siram air panas semuanya ada di awal. Saat semua orang belum ngobrol, kita udah ngobrol semua di Cinta Quran Iya. TV. Iya benar lagi Sam. Masya Allah ya, Masya dari mulai Allah. zaman itu antum bayangkan sejauh itu antum melangkah, kemudian bangun Hijrah Fest, nggak selesai untuk womennya bangun Women Festive, nggak selesai bangun itu bangun teman-teman musyawarah, nggak selesai itu ikut juga bangun Masjid Yokohama, nggak selesai juga terus ke Palestina. Antum udah sampai Aqsa, saya aja belum. Iya loh. Kalau gitu Masya nanti Allah. ikut aja berarti. Langsung ditawarin. Masa sih sebelumnya kan? Belum. Makanya Masya Allah. ini luar biasa. Sekali lagi, apa kalau dari sisi Pipi apa yang membuat selain guru? Jadi kalau saya ya mudah-mudahan Allah tetap Jaga tetapkan ya. hati kita dalam istiqomah ya. Iya, Memang di momen saya rasa juga banyak teman-teman yang ya mungkin ya dalam proses atau ngejalanin ya, itu pasti ada fase-fase yang mungkin berbeda-beda gitu saat ya. Kalau orang mungkin kemudian tertarik di jalan ini karena masalah finansial, dia akan putar balik juga karena masalah finansial. Misalnya. Tergantung sebabnya misalnya kan. Misalnya ketika di jalan ini gara-gara viral, dia akan balik lagi karena untuk viral juga misalnya. Waktu itu viral gitu ya, udah karena viralnya nggak dapat balik lagi gitu kan. Kalau mungkin dia dicari itu gitu. Nah kalau dulu kita memang pas di proses itu malah ketika masuknya malah kita ngerasa, lo kok begini ya? Pasti. Iya, benar. Kok susah hidup kita ya? Gitu kan. Gitu kan. Betul. Tapi alhamdulillah ternyata pas dijalanin nggak dulu waktu kita di luar itu atau juga mungkin belum mendekat, kita kesannya membosankan ya hidup terlalu ke agama gitu kan. Oke. Kalau sekarang kita di sini malah ngerasa nyaman. Oh ini lifestyle loh gitu. Nggak ada yang berubah kok gitu. Sama sebenarnya nggak banyak berubah sih dari Tetap main pedal. main pedal juga main kan gitu kan. Tetap kita Bedanya main pedal bersosialisasi. kita ada batasan ini Aurat, batasan iya. aurat. Jaga. Tetap hobi beli sepatu. Waduh, satu tetap hobi. Mimi juga. Soalnya kelihatan tadi mobil kita. Iya. Mimi juga olahraga juga tetap dengan adab yang Nggak ada yang berubah. nggak ada yang berubah. Sebenarnya kan makanya apa yang bikin orang takut ya gitu. Justru kan kita dipilihin yang lebih baik gitu kan. Tapi sebenarnya sekarang kita itu juga apa ya, kayak kemarin kita dikasih kesempatan untuk ke Palestina. Iya. Itu juga sebenarnya kita tuh nyerahin aja sama Allah, kita sama di atas. Kita juga kayak ada rasa ketakutan, ada rasa apa, terus tambah lagi ketika itu tuh anak juga sempat sakit. Jadi kayak kan pertama pas ditawarin mau nggak ke Aqsa gitu kan, pengen banget. Siapa yang nggak pengen? Tapi ketakutan itu pun juga sama besarnya. Karena kita tahu kondisinya seperti apa gitu kan. Terus banyak desas-desus tentang Aqsa kayak gimana. Jadi rasa ketakutan itu ada. Cuma kita bilang ya Allah kalau emang kau izinkan, tolong mudahkan gitu kan. Terus pas perjalanan tuh tiba-tiba anak sakit. Dua-duanya sakit. Allah. Saat itu ya. Atala itu sakit radang usus. Allah. Masih kecil udah radang usus. Kita benar-benar kayak harus masuk rumah sakit segala macam. Terus Kayla nyusul masuk rumah sakit juga. Sampai kita bilang gini, sama turnya kan, kalau misalnya emang kita nggak bisa gimana, soalnya ini anak yang sakit gitu kan. Sampai kita mohon sama Allah, ya Allah apakah ini tanda maksudnya kita nggak boleh ke Aqsa atau apa gitu. Tapi apapun itu kita serahin gitu kan. Sampai jam 12 kalau kita sampai bandara berarti jadi, ya kan? Pokoknya sampai akhirnya keputusannya kita harus nunggu dokter di H-1 itu. Kalau misalkan anaknya besoknya boleh dikasih antibiotik jam 12 dan ternyata aman, jam 3 boleh pulang, jam 6 sore kita langsung berangkat ke bandara. Berarti kan kita tidak ada persiapan apa segala macam karena di hari itu juga. Sampai kita bilang Mbak, pokoknya minta tolong ya dibukakan pintu maaf kalau misalnya ternyata kita nggak bisa hadir karena kita usahakan, tapi kalau emang nggak ini kan itu udah jalannya kedarullah gitu kan. Ternyata Allah mudahkan semua, Ustaz. Sampai kita nyampe rumah jam 4, jam 4:30, saya tuh beberes tuh kayak ya Allah ini beneran mau ke Aqsa. Jadi berangkat nih. Jadi berangkat nih, mau berangkat nih. Sampai akhirnya anak-anak kan ya pasti ada rasa was-was, cemas lah orang tuanya dua-duanya ke situ. Terus kayak Mimi Pipi emang beneran mau berangkat. Bismillah ya Ana doain ya. Kayaknya Allah kasih izin Mimi Pipi kalau misalnya sampai kalian udah sehat segala macam. Mimi nggak ada alasan apa-apa lagi. Berarti Allah mudahin nih.
Udah akhirnya kita ini terus kita packing apa segala macam, nyampe di bandara, berangkat, dan alhamdulillah di sana tuh kayak dimudahin semua, di Mesir, di apa, walaupun di Mesir sempat ketahan bapak ini selalu ya, kayak udah ketahuan gitu, karena kan waktu itu kita pernah kirim bantuan-bantuan di sana, jadi kayak kedetek mungkin. Apalagi wajahnya pasaran. Gitu. Wajahnya Mesir banget. Mesir penduduk Ketika lokal. masuk. Nggak padang pasir. Casting ya. Itu yang nggak boleh masuk yang garis keturunan Firaun langsung. Oh gitu ya. Udah jadi pas Lancar masuk semua. Ketahan di Mesir lama? ketahan di Mesir, cuma Mas Arya doang, pokoknya selalu. Terus habis itu kita masuk ke sana kan kita deg-degan ya Sat, karena kan visanya diliatin bener-bener dibolak-balik tuh, pernah pergi kemana aja segala macam. Alhamdulillah kita tuh dimudahin semua. Masuk ke tanah Palestina gitu ya. Walaupun ternyata masih jauh dari border ke arah kita mau ke Aqsa. Itu kayak ya Allah ini Palestina ya, walaupun itu berkibar benderanya mereka, tapi kita kan tahu ini negara Palestina gitu kan. Udah kita situ kayak ya Allah saya Keluar imigrasi aja, langkah-langkah pertama, aduh. dan beda Di sini banget gitu. rasanya. Tapi emang nggak boleh ada risiko sih. Mungkin tips untuk teman-teman yang mau ke sana tuh, ini kita masuk ke the most evil country in the world kan. Iya. Terjadi apapun sama kita itu, dia nggak ada hukum yang bisa mengikat mereka. Betul. Dan kita pun juga mau dizalimin, nggak akan ada yang bisa ngusut, nggak ada hubungan diplomatik. Betul. Hilang aja. Hilang aja udah. Nah gitu Makanya. kan. Jadi memang harus benar kesadarannya kaulah aja kan gitu. Cuma di situ memang kita memakai trik kalau kita pura-pura nggak bisa bahasa Inggris. Oh, itu triknya. Kalau bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab lama malah. Jadi kan, Jadi bahasa Tegal. what's your name? apa? What's your name? Gak ngerti saya. Oh What's your name? gitu. Ya nih. Gitu. Mari kita sampai Tapi begitu. ini sih kita juga dimudahin karena ada visa-visa ke negara lain. Ada visa-visa. Iya. Itu ternyata ngemudahin juga. Mungkin Iya. ini ada tips juga visa ya. ke negara bohirnya mereka juga kan. Iya. Oh iya. Jadi kayak Pastinya mereka dianggap temenin. traveler gitu. Traveler. Oke. Udah di situ jadi ya alhamdulillah pas nyampe terus kita di sana kita tuh kayak masih di awang-awang gitu Sat. Kita berpikir kayak bener nggak sih? Ya? Kok Allah tuh baik banget ya gitu. Apa kita kayak dalam waktu singkat tuh terus kita tuh kayak membersama itu bareng gitu Stat. Dari awal kan kita sama-sama kayak saya umroh juga pertama kali sama beliau gitu kan. Terus haji sama beliau. Terus semua tuh kayak Mas perjalanan. Ari juga nikah pertama kali sama Mbak. Iya. Alhamdulillah. Ya Allah. Kok bisa gitu ya? Jadi kan ibarat bulan April ke Aqsa, Mei Juninya ke Haji ya. apa namanya itu Nabawi sama Makkah. Jadi tahun ini itu Allah rekor. Akbar, Pipi. Masya Allah banget. Dan Ji Alhamdulillah. berulang-ulang gitu. Udah. Berulang-ulang. Makanya saya bilang ini ada yang unik dari antum. Artinya Allah bukakan pintu-pintu jalan kedekatan hubungannya dengan Allah, makalah Allah tunjukkan jalannya. Ini Itu dia luar tuh. biasa. Jadi nggak banyak sih teman-teman yang kayak Ari Untung karena bisa betul-betul bisa konsisten, istri bahkan sekarang juga anak-anak juga ikut gitu. Nah di fase seperti ini, fase sekarang pasti nggak mudah, terutama mungkin ekonomi. Ekonomi pasti yang dulunya lapangannya lebih luas nggak ada halal haram, sekarang halal haram jadi pertimbangan. Yang dulunya nggak ada boikot-boikotan, sekarang oh ini boikot, ini enggak kan gitu. Kan makin sempit. Apa antum nggak makin takut gitu? Makin sempit, makin nggak pasti. Justru itu yang makin percaya diri. Karena makin percaya diri malah. iya, karena kan lahan bermainnya makin sedikit kan. Justru kita kan di-challenge untuk bagaimana bisa maksimal dengan porsi yang cuma sedikit ini, ternyata banyak yang bisa kita karyakan kan. Berarti rezeki itu nggak tergantung dari kalau udah dijamin di situ, yang sutradaranya udah ngomong gitu masih kita sanksi sih gitu. Jadi ibaratnya ketika di sini bisa dimainin semua, tapi yang boleh cuma di sini misalnya. Kalau mau ke sana boleh juga, tapi ada dosanya misalnya kayak gitu. Nah, kita cuma boleh main di sini, dan main di sini ternyata cukup-cukup aja. Kalau di sini udah cukup dan di sini ternyata ibaratnya justru memang kebaikan buat kita, ngapain kita harus pilih yang nyobain yang lain kan gitu kan. Kalau misalnya bisa gini, surga aja yang semuanya boleh, cuma satu tetap aja ada larangannya makan satu buah itu kan. Masa kita di dunia ini nggak ada larangan apa-apa gitu untuk menunjukkan ngetes kecintaan kita gitu. Karena
dari ketaatan kita ternyata kita dapat hadiahnya banyak. Nah itu yang saya juga bingung Ustaz, ketika kok saya bisa kesini dengan mudah sini. Padahal saya juga kan ibaratnya ilmunya nggak seberapa, masih sering bikin salah. Banget, kalau salah sih banget. Apalagi suka ngeprank saya. Ada tuh Ustaz yang suka di prank, makanya Siapa yang di pranknya di Mekah lagi. Di prank di Mekah coba. Kalau lah di Mekah itu ada pahala Ji, 1 kali sholat 100.000 kali sholat. Antum ngeprank saya 100.000 dosa. Nah, soalnya kan saya percaya bahwa kalau antum ke situ kan pahala antum 10.000. Oh, gitu. Nah, antum ke Mekah, bakal Ustadz berarti Mekah, wasilah saya pahala saya buat saya. Masa mana ini? Ya Allah, masuk yang baru. masih aja dia. Tapi benar sih, akhirnya di ladang yang sempit itu pun Allah cukupkan. Kan konteksnya Allah cukupkan. Nah, itu dia. Walaupun luas Betul. tapi nggak pernah cukup kan. Kalau dulu tuh Stat, apa-apa tuh kita ngambil garis besarnya itu dengan nominal, angka pasti. gitu. Nah kalau di sekarang tuh kayak kita juga kadang bingung ya. Pi, alhamdulillah banget ya, kita tuh nggak yang kayak gimana-gimana banget, tapi kok rasa cukupnya tuh ada, kayak udah cukup aja gitu, nggak perlu yang gimana-gimana banget gitu. Tapi juga ada rasa bahwa misalnya gini, kayak kemarin ada yang berangkat haji, ada yang enggak gitu. Kita ada di sana gitu. Itu dia nggak jadi pikirin bahwa saya lebih bagus nggak, mujur gitu kan. Ada perasaannya gitu. Untung ujur saya masih Makanya hari untung. masih dibolehin gitu ya, makanya. Tapi nama juga pengaruh ya. Nama juga pengaruh. Bayangin antum saat itu tidak ada yang keluar visa. Usaha-usaha besar hampir semua tidak keluar visa. Betul. Saya lihat hari untung kok dapat. Udah nyampe lagi di sana. Iya, Benar-benar. Di kala teman-teman kita nanyain, Iya. tolong dong tanyain visa ini bakal keluar nggak, bakal keluar nggak. Itu Mas Ari udah di sana, makanya kita kayak masya Allah, alhamdulillah. Walaupun ada beberapa udah ada data bahwa visanya nggak akan keluar lagi gitu kan. Teman-teman yang belum keluar telepon, "Ri, info dong di dalam seperti apa?" Insya Allah ya, namanya jalan Allah ya, siapa tahu bisa keluar. Padahal saya tahu dia udah nggak mungkin keluar lagi. Cuma ya kan dengan memberikan harapan ke mereka kan ini ketentuan manusia. Tapi di sepanjang harapan itu dia akan doakan. Iya. Nah, kan dengan dia wasilah doa, sama wasilah dari saya jadi doa gitu. Saya dapat pahala lagi kan ini. Apalagi tanah suci ngomongnya kan begitu. Iya. Bukan bohong, tapi kan saya bukan pihak yang berwenang untuk kasih tahu itu kan. Tapi siapa tahu ya. Siapa tahu Allah punya keajaiban, ya doa aja Ji. Belum selesai waktunya kan gitu. Cuma di momen itu juga mikir bahwa mereka belum berangkat ke sana bukan berarti saya lebih mulia, enggak juga. Siapa tahu Allah nyuruh saya balik ke sana karena saya banyak dosa lagi kemarin gitu. Terus ya suruh ya refresh lagi. Tapi memang Arafah itu setiap mikir Arafah itu memang Ustaz ya. Nggak bisa kita lepas dari rasa kepengen. Harunya tuh. Ibaratnya dalam banget sih. Emang kayak ngomong langsung gitu. Maksudnya kok saya masih pantas kesini gitu kan kayak gitu. Saya masih dipanggil ya Allah nih. Padahal saya kan hidupnya kayak begini gitu, masih ya kadang nggak bisa nahan sabar gitu, masih suka emosi, kadang bagaimana, masih belum beres lah gitu. Tapi masih dipanggil lagi gitu. Udah gitu ada visa petugas Ustadz nih, yang mestinya tugas mendampingi di switch kan, ketukar karena beliau harus mendampingi Foroda, gitu kan. Terus Foroda reguler. Bang, antum memang lagi dipilih Allah gitu. Anda jadi tugas Foroda tadinya, jadi nggak berangkat. Malah nggak berangkat. Nggak berangkat. Tapi pahala antum udah sampai duluan, saya bilang gitu kan. Masya Allah. Makanya, luar biasa. Dan ada satu fase dalam hidup Mas Ari Untung karena saya cukup mengikuti beliau berdua dari sejak awal-awal, teman-teman. Dari sejak kecil. Dari sesaset segini saja. Dari sesaset. Kalau Nabi kan. Ada satu fase yang menurut saya mungkin saya juga nggak sanggup. Antum gelar Hijrah Fest di Jawa Timur. Saya masih ingat. Di cancel di saat malam hari, di saat semua sedang loading, di saat pembicara sudah beli tiket pesawat, di saat hotel sudah penuh dengan peserta. Krak. Dan antum rasanya gimana? Wah, itu komplit ya. Kayak kalau handphone lagi di restart. Tiba-tiba hang, ngapain dulu ya? Kita processing dulu tuh di situ, nggak balik ke hotel, processing dulu. Ada apa ya? Itu ya, orang masih pada loading, lagi ada yang lagi masak lah, ada yang lagi masang rigging, ada yang lagi briefing. Saya ngeliat mereka, padahal saya tahu aja baru terima teleponnya kalau nggak bisa dilanjutkan kan.
Saya nunggu momennya gimana nih. Ya Allah. Sampai teman-teman ada beberapa yang udah paham maksudnya. Karena di saat itu pun ada sebuah proses di mana yang ketentuannya sejam lagi katanya kan. Terus lihat saya udah duduk doang gitu, nggak ada berani ngajak ngobrol, saya cuma diem aja gitu. Udah tahu tuh, Kostif juga udah tahu. Di sisi lain tiba-tiba di luar gedung ada mobil barakuda gitu kan. Aduh, apa ya gitu. Terus kemudian almarhum bilang, Ji, udah ke hotel aja. Anda udah tahu kok. Untuk ke hotel aja, istirahat. Yang di sini nanti ada yang handle lah bareng Mas Andi kan. Untuk kemudian bagaimana cara ngomongnya ke tenan, ke orang-orang gitu, ke yang udah beli tiket lah, udah para tenan kan gitu kan, semuanya harus selesai di refund, kan proses lagi kan gitu, dan prosesnya lebih besar dari produksinya kadang-kadang, dan produksinya sendiri nggak terbayar kan, udah gitu, nggak tahu mesti gimana, saya nggak ngomong apa-apa soalnya. Mimi tapi udah tahu waktu itu? Nggak tahu, saya tuh cuma akhirnya karena saya tahu pasti ada sesuatu, saya cuma nitip aja sama tim di sana, titip liatin pipi, jangan lupa makan segala macam, karena ya pasti kepikiran kalau saya telepon bombardir, kenapa malah ini kan, jadi saya biarin aja, saya kasih ruang buat beliau, jadi saya cuma nanya, saya tolong titip aja pipi, tolong liatin, jagain, karena saya juga nanya gimana ini gimana, karena kan di Instagram kita masih proses kan, H-1, habis berapa jam lagi apa segala macam, masih running semuanya, masih tes 1, 2 gitu-gitu kan di stage kan, jadi kayak tapi saya juga dengar kabar, pokoknya saya selalu ini terus, karena masalah itu sama sekali dia nggak mau balas WA, nggak mau apa, benar-benar keep sendiri gitu. Nah itu yang malah saya takut ntar maksudnya ya namanya stres atau apa gitu kan Om. Jadi nitipnya ke teman-teman aja sih saat itu, sampai akhirnya memang Mas Ari itu ada jadwal pulang dulu ketika udah pagi ya. Pagi itu rencananya awal opening, terus balik ke Jakarta, terus sorenya balik lagi ke Surabaya karena memang ada event juga Mas Ari ngisi acara. Malam ya? Malam atau apa ya? Saya lupa deh. Pokoknya ada pulang dulu ke Jakarta. Sampai akhirnya udah terus almarhum tuh Kostif bilang ya udahlah Ji, balik dulu aja karena Mama Kanan tuh besok ada acara segala macam. Udah nanti kita yang atur di sini gitu kan. Nah udah pas pulang itu saya nunggu, saya langsung jemput kan di bandara. Tiba-tiba waktu itu tim nelfon. Nelfon pas lagi sholat di masjid yang di atas di parkiran. Tiba-tiba ngabarin kalau Kostif meninggal. Pipi masih di perjalanan. Jadi itu komplit banget saat itu. Jadi eventnya dibubarkan, di cancel, Kostif wafat. Ya Allah. Itu kayak lengkap banget. Jadi kayak berdua tuh pas udah ketemu, udah cuma pelukan doang, nggak ngomong apa-apa, nggak ini apa-apa, kayak ya udah semuanya ini ya. Di bandara gue ingatnya nggak ngomong ya, cuma gerung-gerung doang. Cuma berdua nggak bisa ngomong apa-apa, kayak ya udah. Emang kan Mas saya sempat bilang, aku cuma pengen refreshing dulu, dia pengen ke Bandung, dia bilang gitu, ke Bandung yuk atau apa kita jalan deh gitu kan. Ternyata emang kita ke Bandung untuk ini nguburin Kostif. Tapi waktu itu udah tahu ke Bandung. Iya, jadi pas waktu itu akhirnya Pipi nelfon kan, yaudah Mi jemput ya gitu kan. Aku jam segini pesawatnya, yaudah aku langsung ke airport. Aku pengen deh ke Bandung yuk, kita sekeluarga kita ya refreshing aja gitu. Maksudnya kan Mimi tahu tuh masalah perizinan udah keluar tapi di hold lagi kan. Nah, tapi nggak tahu akhirnya gimana. Ternyata besokannya baru tahu karena kan tim Makelanya ada di sana yang info. Ya, makanya jangan dikasih tahu siapa-siapa dulu kalau ternyata nggak jadi gitu kan. Nah, saya nggak kasih tahu. Tapi kira timnya tahu juga karena kan harus di cancel, akhirnya cerita juga. Ya ke Jakartanya juga saya cancel. Saya selesai dulu urusannya, semua tenannya dikumpulin untuk kita kembaliin semua kan. Ya Allah. Nah terus kemudian ya termasuk tiketing itu yang udah pada nginep di hotel orang-orang dari Jakarta, hotel udah penuh. Iya. Yang mau hadir juga dari Jakarta itu yang pada mau hadir ke acara itu udah dari Jakarta, udah pada di hotel. Terus tiba-tiba nggak jadinya ketika mereka udah di situ kan gitu. Kita bukan H-1, H-2 lagi gitu. Besok jam 8 pagi kita opening. Itu juga menyalahi peraturan resmi sebenarnya. Karena peraturan resmi itu H-3 kalau tidak mendapatkan itu, kecuali misalnya berubah konsep, berubah pengisi, itu kan nggak ada apa-apa kan. Memang H- beberapa jam sebenarnya begitu. Ya apapun itu gitu kan, mungkin ada
alasan-alasan di belakangnya saya rasa ya mungkin qadarullah juga memang momen seperti itu. Terus ketika dia telepon, sekali telepon, Pi gimana kamu mau refreshing nggak? Kalau ke Bali kan kejauhan dan tinggal sehari doang gitu kan. Udahlah yang ke Bandung aja lah, yuk besok yuk. Beneran ke Bandung. Tapi ke Bandungnya nguburin Kostif. Karena Kostif itu saat kejadian, Ya Allah. dia masih ikut preskon, masih bikinin saya kopi, masih selfie bareng gitu kan. Bahkan mobil yang dipakai ke bandara mobil dia juga. Iya, gitu. nganterin Pipi sampai bandara, maksudnya nganter di lobi ya, lobi hotel tuh. Gitu. Yaudah Ji, pakai mobil gue, dibilang gitu. Ini pakai ini segala macam. Nah, dan beliau itu kan yang support juga untuk ambulans dan sebagainya. Ternyata dari ambulans itu dari Bandung bawa ke Surabaya untuk nganterin Untuk beliau bawa juga jenazah balik. beliau balik ke Bandung. Jadi kayak ini banget tapi di momen terakhirnya beliau ini punya pahala yang luar biasa besar. Karena itu tenan-tenan yang udah pasang Yang jualan makanan. dia borong semuanya buat Jumat untuk berkah sedekah ya. Jumat gitu, Jumat berkah. Jadi ya walaupun dibeli dengan harga HPP ya, atau juga maksudnya itu sebelum wafatnya. sebelum wafat. Itu juga karena udah disebar makanannya berlebih kan, disebar untuk orang lewat depan hotel syariah waktu itu ya, apa namanya saya lupa, dekat masjid tuh. Nah kemudian orang yang lewat tuh mau Jumatan dikasih gitu, masih ada lebih taruh di kamar. Nah kelebihan makanan itu ada satu sop kambing yang dia suka banget. Nah ketika dia makan itu, kemudian minum kopi apa kalau nggak salah. Bikin kopi tuh sama Rendra tuh bikin. Orang dia itu nggak ada centong, pakai mangkok, ambil kuahnya begitu apa ada ceritakan. Habis makan, kok nyesek ya gitu kan. Tiduran sebentar, tiba-tiba ngorok, terus, kok nggak bangun ya? Dibawa ke rumah sakit ya, sepanjang perjalanan ternyata. Jadi yang mangku juga teman-teman anak cerita untung dipakai mangku beliau. Pakai ambulan beliau juga lagi. Iya makanya. Gitu. Nah, qadarullah yang asatid yang hadir ke sana kan udah sampai. Jadi itu para pengisi, para ustadz itu datang untuk nyolatin beliau.